Halo teman-teman, selamat datang dalam video pembelajaran tentang struktur kontrol percabangan. Di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana konsep dari logika percabangan atau pengambilan keputusan. Mengapa percabangan itu penting? Yang pertama, percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Yang kedua, percabangan berguna untuk mengatur alur jalannya program sesuai dengan suatu kondisi yang terpenuhi. Yang ketiga, untuk menjalankan suatu perintah berdasarkan kondisi atau syarat tertentu. Di sini ada ilustrasi sederhana tentang suatu pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dicontohkan, ada sebuah sekolah yang mensyaratkan hanya siswa laki-laki yang dapat bersekolah di sekolah tersebut. Di sini ada dua siswa, yaitu siswa laki-laki dan siswa perempuan. Apakah siswa perempuan ini bisa bersekolah di sekolah tersebut? Ya, karena syarat masuknya adalah laki-laki, tentu siswa perempuan ini tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Jadi, dia tidak bisa bersekolah di sekolah tersebut. Dan untuk siswa laki-laki ini, karena dia memenuhi syarat, maka tentu dia bisa bersekolah di sekolah tersebut. Apa itu percabangan? Percabangan pada pemrograman digunakan untuk memecahkan persoalan untuk mengambil suatu keputusan di antara sekian pernyataan yang ada. Jadi pernyataannya lebih dari satu. Di mana sebuah instruksi atau pernyataan akan dilaksanakan jika sebuah kondisi persyaratan itu terpenuhi. Berikut ada lambang flowchart, yaitu decision atau lambang percabangan. Ada 5 bentuk percabangan pada Java. Yang pertama, percabangan satu kondisi atau if. Yang kedua, percabangan dua kondisi atau if else. Yang ketiga, lebih dari dua kondisi atau if else. Yang keempat, if bersarang. Yang kelima, pernyataan switch. Percabangan atau pemilihan bisa menggunakan operator kondisi atau operator binary, yang berarti bahwa operator ini membawa 3 argumen yang membentuk suatu ekspresi bersyarat. Strukturnya adalah ekspresi 1, tanda tanya, ekspresi 2, ekspresi 3. Di mana nilai ekspresi 1 adalah suatu pernyataan boolean yang memiliki hasil yang salah satunya berupa atau bernilai true atau false. Jadi salah satu ekspresi 1 ini, salah satunya harus bernilai true atau false. Jika ekspresi 1 bernilai true, maka ekspresi 2 merupakan hasil operasinya. Jika ekspresi 1 bernilai false, maka ekspresi 3 merupakan hasil operasinya. Contoh operator kondisi ternary. Ada suatu pertanyaan. Untuk ekspresi satunya bernilai berupa kamu suka aku. Ini merupakan ekspresi 1. Iya adalah ekspresi 2, tidak adalah ekspresi 3. Kamu suka aku. Jika ekspresi 1 ini bernilai benar, maka jawabannya adalah ekspresi 2, ya. Kalau ekspresi 1 ini bernilai salah, maka jawabannya adalah ekspresi 3, yaitu tidak. Percabangan if hanya memiliki satu pilihan, artinya pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya bernilai benar. Ini adalah bentuk percabangan if satu kondisi. Berikut adalah flowchartnya. Jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan akan dikerjakan. Jika kondisi bernilai salah atau false, maka pernyataan tidak akan dikerjakan. Sintaknya atau penulisan kodenya adalah if kondisi
Kemudian adalah pernyataan yang hendak dijalankan. Kalau kondisinya ini bernilai benar, maka pernyataan yang hendak dijalankan akan dijalankan oleh program. Jika bernilai salah, maka pernyataan tidak akan dijalankan. Oke, ini adalah contoh penggunaan operator kondisi atau operator ternary. Di sini ada sebuah potongan coding yang digunakan untuk mendapatkan status pelajar dengan mengecek berdasarkan nilai atau syarat kondisinya berupa nilai. Ada variabel nilai dengan tipe integer yang bernilai 80. Kemudian untuk statusnya, ekspresi satunya, nilai lebih besar sama dengan 70. Jika ekspresi ini bernilai benar, maka ekspresi 2 dikerjakan, yaitu lulus. Jika ekspresi 1 bernilai salah, maka ekspresi 3 sebagai hasil operasinya itu gagal. Mari kita cek. Nilai lebih besar sama dengan 70. Kita cek variabel nilai bernilai 80. Maka apakah 80 ini lebih besar sama dengan 70? Ya, 80 lebih besar sama dengan 70. Maka ekspresi 1 ini bernilai benar. Sehingga ekspresi 2 merupakan hasil operasinya, yaitu lulus. Berikut contoh dalam bentuk pernyataan if. Di sini ada pengecekan tentang usia. If usia lebih besar 17, maka pernyataan akan dikerjakan. Anda sudah dewasa. Kita lihat di sini ada sebuah variabel yang variabel usia yang bernilai 20. Kita masukkan, kita cek apakah usia lebih besar 17? Oke, variabel usia bernilai 20. Maka apakah 20 lebih besar dari 17? Kondisi ini tentunya bernilai benar atau true. Maka pernyataannya akan dijalankan, yaitu Anda sudah dewasa. Baik, demikian tadi pembahasan tentang percabangan satu kondisi. Untuk percabangan dua kondisi dan selanjutnya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.